Halo, selamat pagi. Hari ini kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Kita akan membicarakan terlebih dahulu mengenai pengertian dari bilangan berpangkat bulat positif. Pemangkatan suatu bilangan diperoleh dari perkalian berulang bilangan yang sama. Kita lihat di sini ya, untuk sembarang bilangan A dan bilangan bulat positif N akan berlaku A dipangkatkan N itu akan sama dengan A dikali A dikali A dikali A dan seterusnya sampai dengan atau sebanyak N. A dipangkatkan B sama dengan C. Nah, kita lihat. A di sini disebut bilangan pokok dan B disebut pangkat atau eksponen. Kita ambil contoh. 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu artinya 3 dikali 3. Nah, 3-nya ini ada 2 ya, gitu. Sama dengan 9. Kita lihat contoh berikutnya. 5 dipangkatkan 3. Berarti 5-nya, perkalian 5-nya, 3 kali. Begini ya, sama dengan 125. Bagaimana jika itu adalah bilangan negatif? Di bilangan negatif dipangkatkan 2. Negatif 4 dipangkatkan 2. Artinya negatif 4 dikali negatif 4. Negatif dikali negatif positif. Berarti positif 16. Contoh berikutnya. Negatif 2 dipangkatkan 5. Artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sama dengan, karena di sini negatif kali negatif lagi kali negatif ada 5, sehingga di sini tandanya akan muncul tanda negatif ya. Negatif 32 hasilnya. Berarti dapat kita simpulkan ya, jika bilangan negatif dipangkatkan genap, maka hasilnya akan positif. Jika bilangan negatif dipangkatkan ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Nah, berarti bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Begitu ya. Nah, berbeda jika, kita lihat di sini bedanya. Jika negatif 5 dipangkatkan 2, itu bukan negatif 5 kali negatif 5. Nah, tidak sama dengan yang ada di sini ya. Tidak sama dengan ini. Kalau ini artinya negatif 4 dikali negatif 4. Tetapi kalau yang di sini, ini negatif 5 kuadrat. Artinya negatif itu ada di luar. Artinya jawaban ini pasti negatif. Artinya ya, berarti kan 5 dikali 5. Pasti jawabannya negatif. Karena negatifnya tidak ada di dalam kurung. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kalau tidak ada tanda kurungnya, maka negatifnya itu tidak ikut dikalikan. Supaya lebih jelas kita lihat lagi. Negatif 5 dipangkatkan 2. Artinya negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25. Tetapi ketika negatif 5 pangkat 2, nah itu hati-hati bahwa di sini ya, di sini negatifnya, hasilnya ini pasti akan negatif. 5 dikali 5. Negatif dari 5 dikali 5 sama dengan negatif 25. Itu perbedaannya, jadi hati-hati di sini. Saya ambil contoh yang lain. Negatif 6 pangkat 3. Nah, hasilnya ini pasti negatif. Jadi negatif 6 kali 6 kali 6 sama dengan negatif 216. Begitu ya. Kemudian kita ke contoh soal.
Contoh soal yang A. Tentukan nilai X jika X adalah bilangan bulat. X kuadrat sama dengan 36. Kita cari X-nya berapa ya. Kita rubah menjadi bentuk seperti ini. X pangkat 2 sama dengan 36 itu kan 6 pangkat 2. Karena di sini pangkatnya sama, nah kita lihat di sini ya. Pangkatnya ini sudah sama, 2 pangkat 2 dengan pangkat 2 di sini, sehingga X-nya pasti sama dengan 6. Gitu ya. Nah, sekarang yang di sini. X pangkat 3 sama dengan 125. Nah, 125 itu adalah 5 dipangkatkan 3. Karena sudah sama pangkatnya, maka X akan sama dengan 5. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau ada seperti ini dan ada teman lain yang menjawab, misalnya X kuadrat sama dengan, saya buat begini, min 6 pangkat 2. Karena pangkatnya sama, boleh tidak saya jawab X-nya sama dengan min 6? Oh, boleh. Nah ya, sangat boleh. Jadi jawaban dari yang A ada 2, yaitu positif 6 dan negatif 6. Hati-hati. Tetapi untuk yang B, nah, tidak ada jawaban lain kan? Ya, tidak ada, sehingga jawabannya hanya 1 ini. Kemudian kita ke sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Kita ke sifat yang pertama, sifat perkalian bilangan berpangkat. Sifat perkaliannya ya, kita lihat contoh yang pertama. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Nah, kita lihat 2 pangkat 3 itu akan sama dengan 2 dikali 2 dikali 2. Sedangkan 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga di sini kalau saya buang kurungnya menjadi, ya, kita lihat 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada 7 sehingga hasilnya di situ adalah 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 7 di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan sekarang, apa hubungan antara angka 3, angka 4, kemudian di sini 7. Nah, kita lihat contoh yang lain. Nah, di sini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 itu 5 kali 5, sedangkan 5 pangkat 3 itu 5 kali 5 kali 5. Kemudian dibuang kurungnya ya, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Sehingga 5 pangkat 5. Nah, di sini kita lihat. 2, kemudian di sini 3 menjadi 5. Nah, apa hubungannya? Nah, kita cari rumusnya. Supaya nanti pada saat ada soal, kita tidak perlu melakukan perkalian yang cukup panjang seperti ini. Nah, kita lihat ya. 3 dan 4, kalau dijumlahkan pangkatnya menjadi 7. 2 dan 3 kalau kita jumlahkan menjadi 5. Sehingga kalau ada soal, misalnya 3 pangkat 9 dikali 3 pangkat 10. Nah, kita tidak melakukan hal yang seperti ini, panjang seperti ini, tapi kita langsung menjadi 3 pangkat 9 ditambah 10, berarti kan hasilnya 3 pangkat 19. Langsung seperti itu. Sehingga untuk sifat perkalian bilangan berpangkat, kita akan mempunyai sifat yang seperti ini atau rumus. Rumus yang seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi pangkatnya ini dijumlahkan seperti contoh yang tadi ya.
Yang berikutnya, sifat pembagian bilangan berpangkat. Kita ambil contoh. 3 dipangkatkan 5, saya bagi dengan 3 dipangkatkan 2. Ya. Hasilnya berapa? Bagi di sini, tanda bagi yang ada di sini itu akan saya ganti dengan per seperti ini ya. Sama saja ya, tanda bagi dengan per sama. Nah, itu akan lebih mudah. 3 pangkat 5 artinya 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3. Kemudian dari sini kita bisa lakukan coret ya, ini dicoret, ini dengan ini. Sehingga hasilnya adalah 3 pangkat 3. Nah, begitu ya. Nah, dari situ kita bisa lihat 3 ini asalnya dari mana? Oh, ternyata 3 ini asalnya dari 5. 5 itu yang ada di sini, ini pangkatnya ini, ya, dikurangi dengan 2. Begitu. Sehingga kalau pembagian, nah nanti kita akan lihat ya, rumusnya seperti apa. Nah, pada pembagian, nah, akhirnya rumusnya menjadi seperti A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A dipangkatkan M yang dikurangi dengan N. Nah, kita ambil contoh misalnya, 4 pangkat 27 dibagi 4 pangkat 19. Akan sama dengan, nah kalau kamu punya soal seperti ini jangan dihitung satu-satu, berarti kan langsung 4 pangkat 27 dikurangi 19. Nah, sama dengan 4 pangkat 8. Nanti dihitung di sini hasilnya berapa 4 pangkat 8. Begitu ya. Kita ke sifat pemangkatan bilangan berpangkat. Nah, kita lihat. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti kalau tadi 2 pangkat 3 itu kan artinya 2 kali 2 kali 2. Gitu ya. Kalau 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 berarti kan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3-nya ada 4 kali. Sehingga ini akan menjadi 2 pangkat 3 ditambah 3 ya. Kan pangkatnya dijumlahkan tadi ya. Ditambah 3. Menjadi 2 pangkat 4 kali 3. Ya, sehingga sama dengan, karena berlaku komutatif, 4 kali 3 itu kan sama dengan 3 dikali 4 ya. Nah, jadi 2 pangkat 3 kali 4. Nah, sehingga kalau kita punya misalnya soal 5 pangkat 2 dipangkatkan 12. Berarti sama dengan 5 pangkat 2 kali 12. Sama dengan 5 pangkat 24. Begitu ya. Rumusnya akan jadi seperti ini ya. A pangkat M dipangkatkan N, maka pangkat M dan N-nya kita kalikan begini ya. Ini rumusnya. Berikutnya, jika A adalah sembarang bilangan bulat yang tidak sama dengan 0, jadi A tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ya. Nah, kita lihat contohnya. Misalnya saya punya 10 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. 20 dipangkatkan 0 juga 1. 5 dipangkatkan 0 itu juga 1. Begitu ya. Jadi semua bilangan jika dipangkatkan 0 itu 1. Kecuali jika A-nya itu adalah 0. Jika A sama dengan 0 berarti 0 dipangkatkan 0 itu jawabannya akan
Nah, seperti ini, tidak terdefinisi. Berikutnya, jika bilangan berpangkat bulat negatif. Kalau yang tadi kita bahas kan bilangan berpangkat bulat positif. Contohnya 3 pangkat 2. Nah, 2 di sini kan positif. Nah, bagaimana jika 3 pangkat negatif 2? Nah, bagaimana kalau soalnya seperti itu? Nah, kita lihat. A dipangkatkan min N, ini ya, akan sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau misalnya di situ ada soal 3 pangkat negatif 2, itu akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Jadi akan sama dengan 1 per 9. Begitu. Begitu juga jika misalnya ya 4 pangkat 2 itu akan sama dengan 1 per 4 pangkat negatif 2. Mudahnya jika pindah ke bawah, ya, saya katakan ini pindah ke bawah ya. Ini pindah di bawah itu yang ini, atas itu yang ini. Jika yang atas ini pindah ke bawah, maka pangkatnya di sini akan berubah tanda. Begitu juga dengan yang ini ya. Ini yang di atas. Atas ini negatif, nah pindah ke bawah jadi positif. Mudahnya mengingatnya begitu. Sekarang kita ke akar kuadrat dan akar pangkat 3. Contoh yang pertama. 5 pangkat 2 itu sama dengan 5 kali 5. Sama dengan 25. Jadi, jika saya punya akar 25, maka akan sama dengan akar dari 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya adalah 5. Begitu juga dengan contoh yang ini. 11 pangkat 2 itu artinya 11 kali 11. Sama dengan 121. Jadi, kalau akar 121, akar kuadrat 121 itu akan sama dengan akar dari 11 pangkat 2 sama dengan 11. Nah, sebenarnya tanda akar ini, di sini ada 2-nya begini ya. Itu artinya akar pangkat 2 atau akar kuadrat. Tetapi 2-nya ini dihilangkan. Ya, 2-nya ini dihilangkan. Nanti kita lihat contoh berikutnya supaya kamu bisa membayangkan. Nah, kita lihat contoh yang ini. 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Jadi, nah, ini ada 3 di sini. Akar pangkat 3 dari 125 adalah, kita cari 125 itu berapa pangkat 3? Nah, di sini ketemu 5. Kita samakan angka yang di sini dengan angka yang di sini. Kita samakan begitu. Ya, sehingga jawabannya adalah 5. Contoh berikutnya. Negatif 2 pangkat 3. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sama dengan negatif 8. Jadi, akar dari negatif 8 itu, akar pangkat 3 dari negatif 8, kita cari bilangan yang berpangkat 3. Maka jangan lupa ya di sini hasilnya adalah negatif 2. Maka hasilnya adalah negatif 2. Begitu ya. Untuk lebih paham mengenai materi tentang pangkat dan akar, maka kalian mengerjakan latihan 10 di buku modul halaman 30 sampai dengan 31. Silakan dikerjakan di buku modulnya, pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Berikutnya saya akan mengingatkan kembali, ada titipan pesan dari Ibu Monika bahwa besok hari Selasa kamu ada ulangan aljabar. Ya, tolong dipelajari. Kemudian saya mengingatkan juga pada hari Jumat tanggal 28 Agustus
kamu ada ulangan matematika, bahannya adalah pecahan dan operasinya. Sebetulnya ulangan ini kita lakukan pada tanggal 21, tapi karena libur maka mundur menjadi tanggal 28. Silakan dipelajari materinya baik-baik. Baik, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugas yang harus kamu kerjakan dan silahkan mempelajari kembali materi pecahan yang kita akan ulangankan pada hari Jumat. Terima kasih dan sampai jumpa.